wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari virus corona yang sedang melanda negara Indonesia tercinta ini. Oke, sebelum masuk kepada materi pembahasan, sebaiknya Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Bu Neneng Khairiyah. Ibu mengajar di kelas 11 IPA 1 sampai dengan 11 IPA 5. Untuk kelas 11 IPS, silahkan untuk pembelajaran daringnya melihat video yang Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, materi hari ini yaitu berkenaan dengan faktor pendorong dan penghambat dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum kita masuk kepada materi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, sebaiknya kita harus tahu pengertian dari makna tersebut. Ya, ada di dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah siswa mampu memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Berarti kalian harus tahu makna persatuan dan kesatuan bangsa itu seperti apa. Poin yang kedua adalah siswa mampu mengetahui konsep persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam materi ini. Yang ketiga adalah siswa mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, dari tujuan pembelajaran ini barulah kita tahu yang akan dicapai itu apa saja dalam materi ini. Yang pertama, tujuan yang pertama, siswa mampu mengetahui makna dari persatuan dan kesatuan bangsa itu seperti apa. Oke, yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna persatuan itu adalah gabungan, ikatan, atau kumpulan beberapa bagian yang sudah bersatu. Itu pengertian dari persatuan. Diulang lagi, persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan beberapa bagian yang sudah bersatu. Itu pengertian dari persatuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan makna kesatuan adalah perihal satu, keesaan yang bersifat tunggal. Itu pengertian dari kesatuan. Dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah bekerja sama dan menjadi satu dengan tujuan yang sama. Yaitu maksud dari persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Sedangkan kalau kita lihat contoh dari persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama itu adalah membina keselasian dan keselarasan antara bangsa dan negara. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Yang tadi disebutkan tadi adalah contoh dari persatuan dan kesatuan bangsa. Makna yang terpenting dalam persatuan dan kesatuan bangsa meliputi ada 3 poin. Pertama adalah rasa persatuan dan kesatuan menjadi rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan, memiliki sikap saling toleransi, serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga,
menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama, dan bersikap nasionalisme. Oke, pembahasan selanjutnya adalah landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada landasan ideal, yang kedua itu ada landasan konstitusional. Landasan ideal itu adalah landasan yang mendasar, yaitu Pancasila, sesuai dengan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini ada 7 butir, tetapi yang Ibu akan bahas hanya 3 saja. Salah satunya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, ini dari 7 butir yang tadi. Yang kedua adalah mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Berarti kita harus bangga ya, memiliki tanah air Indonesia. Yang ketiga adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berarti atas dasarnya itu Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi satu tujuan. Itu dari landasan ideal sila yang ketiga. Sedangkan yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional itu adalah yang berkaitan dengan undang-undang dasar, ya, berkaitan dengan pasal-pasalnya. Yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa meliputi ada 3 pasal. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 1. Pasal 30 ayat 1 dan pasal 30 ayat 2. Pasal 1 ayat 1 yang bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berarti jelas, negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, negaranya satu, yaitu Indonesia. Yang kedua adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Berarti wajib ikut serta dalam bela negara. Pasal 30 ayat 2 adalah syarat-syarat tentang pembelaan diatur di dalam Undang-Undang 1945. Nah, di sini pasal-pasalnya sudah jelas tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu memahami konsep persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita membahas tujuan pembahasan ini, berarti yang dibahas itu ada 2. Yang pertama itu prinsip. Prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia meliputi 5 poin. Yang pertama itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Yang keempat prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Yang terakhir adalah prinsip wawasan Nusantara. Oke. Yang pertama ini adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Seperti yang kita ketahui bahwasannya negara Indonesia ini negara yang majemuk, yang kaya dengan kebudayaan. Meliputi apa saja? Banyak bahasa, banyak adat istiadat, ditambah lagi bahasanya pun banyak yang mewajibkan kita untuk menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi satu tujuan. Prinsip yang kedua adalah kebebasan tetapi bertanggung jawab. Maksudnya seperti apa? Di sini ada definisi yang akan Ibu bacakan. Yang pertama ini, kebebasan seseorang harus senantiasa mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan, hukum,
dan adat istiadat yang berlaku. Kebebasan yang bertanggung jawab seperti ini maksudnya adalah setiap orang diberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu, tetapi tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Apabila dia melanggar hak asasi manusia, dan dia harus bisa menerima konsekuensi yang ada. Contoh misalkan, si A tidak melaksanakan sholat 5 waktu, berarti konsekuensinya berarti dia melanggar norma agama. Contoh lagi misalkan, si B dia membunuh, konsekuensinya berarti dia melanggar hak asasi manusia, salah satunya membunuh orang. Nah, maka dia akan terkena hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini. Oke. Yang ketiga adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip nasionalisme Indonesia ini merupakan sikap dari masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama, sehingga bangsa ini merasakan adanya kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa tersebut. Jadi sifat nasionalisme bagus ketika kita memiliki sifat nasionalisme terhadap negara kita. Tetapi jangan sampai ketika kita cinta terhadap negara kita dan kita menganggap remeh negara lain. Itu yang tidak diperbolehkan dalam prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip yang keempat adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Di sini sudah jelas, reformasi merupakan suatu masa yang ingin menegakkan kehidupan bangsa Indonesia secara lebih transparan dan demokratis. Di mana pada saat itu, sebelum pada masa reformasi, bangsa Indonesia itu untuk mengeluarkan pendapat itu susah. Tetapi ketika sudah muncul masa reformasi, hak asasi manusia pun sudah bebas dan disertakan dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Selanjutnya adalah prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara ini, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Maksudnya apa? Cara pandang kita terhadap negara kita itu seperti apa? Kepada politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan negara kita. Cara pandang kita itu seperti apa? Baik, poin yang kedua adalah konsep negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan di dalam Pancasila terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijadikan sebagai batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya. Setelah itu, di dalam pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa pasal yang menyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan. Selanjutnya adalah proses penyusunan dan penetapan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah BPUPKI dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Setelah ada pembentukan BPUPKI ini, masyarakat Indonesia pun merasa senang karena mereka diberikan kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan secara seutuhnya, ya, dan membentuk undang-undang dasar. Dan isi dari undang-undang dasar itu meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang akan diterapkan di negara yang akan merdeka. Kemudian pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni diselenggarakan sidang BPUPKI yang pertama
yang dipimpin oleh Rajiman Widioningrat. Jadi untuk sidang BPUPKI yang pertama ini, Rajiman Widioningrat ini membentuk dasar negara kita itu apa. Jadi pembentukan dasar negara. Selanjutnya rumusan dasar negara menurut Jakarta Center. Karena memang banyak sekali yang berkumpul, akhirnya memutuskan pada tanggal 22 Juni 1945 bahwa dasar negara itu salah satunya adalah yang isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juni 1945, sidang pleno penentuan BPUPKI yang kedua. Sidang pleno BPUPKI yang kedua membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Negara Indonesia Merdeka berhasil membentuk panitia kecil. Sedangkan panitia kecil ini terbagi atas dua. Yang pertama itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan yang kedua itu dipimpin oleh Mr. Supomo. Insinyur Soekarno tugasnya adalah merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang berisi tujuan dan asas negara Indonesia Merdeka. Itu Insinyur Soekarno tugasnya. Sedangkan Mr. Supomo tugasnya merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan naskah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya adalah setelah sidang sekian lama, akhirnya penentuan dasar negara kita itu Pancasila dan isinya ada sedikit perubahan. Dari yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam dirubah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena di negara Indonesia itu bukan hanya satu agama saja, melainkan banyak agama. Kalau kita menggunakan poin yang pertama untuk dasar negara Pancasila berdasarkan syariat Islam, maka semuanya wajib sesuai dengan syariat Islam. Tetapi karena memang sudah dirumuskan, untuk nomor satunya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hingga saat sekarang Pancasila isinya ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa salah satunya adalah yang pertama, memiliki rasa nasionalisme, rasa toleransi yang tinggi. Yang ketiga, kesadaran dalam hidup bermasyarakat sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk selalu membantu sesama, mengikuti kegiatan sosial dan lainnya. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara seperti jasa para pahlawan yang telah melawan para penjajah. Yang kelima, adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia. Itu yang dikatakan sebagai faktor pendorong. Dari faktor pendorong, yang pertama, warga melakukan gotong royong agar lingkungan tetap bersih dan menjalin kebersamaan antar tetangga. Yang kedua, kegiatan upacara bendera sebagai wujud menghargai jasa para pahlawan. Yang ketiga, menghargai umat beragama dapat mewujudkan faktor pendorong. Jika umat manusia saling menghargai, maka Indonesia akan hidup aman dan tentram tanpa perselisihan.
faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah rasa egois tinggi terhadap kebenaran, ras, suku, agama, dan budaya sendiri. Iri, dengki juga menjadi salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, kurang adanya rasa toleransi beragama, budaya, ataupun berpendapat. Yang keempat, adanya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat. Yang kelima, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar. Yang terakhir, adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Contoh dari faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, yang pertama, tawuran dapat membuat perselisihan yang terus-menerus dan akan membuat kenyamanan warga terganggu. Yang kedua adalah kerja rodi dapat membuat warga Indonesia tidak makmur karena mereka bekerja untuk negara orang, bukan untuk negara Indonesia. Selanjutnya, masalah-masalah yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Salah satunya berita hoax, isu SARA, dan sebagainya. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, tolong nanti ditanyakan ketika pembelajaran melalui aplikasi Jitsi Meet. Silahkan ditanyakan. Bagi yang bertanya nanti akan mendapatkan poin lebih dari Ibu. Untuk tugas pada hari ini adalah silakan kalian merangkum bab 6 tentang faktor pendorong dan penghambat dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah kalian kerjakan tugasnya, silahkan kalian kirim ke Google Classroom kalian. Nah, setelah itu hasilnya silahkan nanti kalian tunggu. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya